Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Kepada yang terhormat Dr. Sony, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGJ Parmet Eju, yang terhormat Ketua KPA, dalam hal ini diwakili oleh sekretarisnya Pak Dr. Adi Yumanto, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Wadir Pelayanan, yang kami hormati Bapak Wadir Umum dan Keuangan, serta yang kami hormati teman-teman dari Puskesmas, dalam hal ini 8 Puskesmas yang diwakili oleh penanggung jawab HIV, serta yang kami hormati teman-teman LSM Mahameru, teman-teman LSM PKPI, teman-teman Duta HIV, serta undangan komunitas juga, dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang hadir di acara pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat untuk hadir di sini dalam keadaan sehat tanpa sedikit kekurangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya kelak di akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kegiatan pagi hari ini kita patut bersyukur yang mana Pak Dr. Haji Agus Ali Fauzi ini berkenan rawuh di acara seminar motivasi dalam rangka memperingati Hari HIV Sedunia. Kita tahu bersama bahwa Dr. Agus ini adalah dokter yang sangat terkenal di media sosial. Saya tahu beliau juga dari YouTube. Kita ketika browsing di YouTube Dr. Agus Ali Fauzi, muncul banyak sekali channel-channel beliau, luar biasa apa yang beliau sampaikan. Saya tidak menyangka pagi hari ini bisa kenal dan bertemu dengan beliau. Luar biasa, suatu kehormatan bagi kami semua di Sivitas Rumah Sakit ini atas berkenan rawuhnya Pak Dr. Agus Ali Fauzi. Nanti kita bersama-sama mendengarkan wejangan-wejangan beliau. Sungguh kami harap juga jok-jok atau motivasi yang membuat kita tertawa, itu khas yang beliau sampaikan di YouTube itu, nanti kita bisa mendengarkan secara langsung. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu diketahui memang HIV ini adalah menjadikan permasalahan kita bersama, yang mana angka kasusnya di RSUD Ibnu Sina ini trennya adalah naik. Bahkan juga sekarang itu kita menjumpai untuk kasus HIV ini pada anak-anak remaja. Jadi itu merupakan suatu tantangan kita bersama yang ada di garda terdepan ini dalam penanggulangan HIV. Kita tahu perkembangan zaman atau teknologi ini adalah faktor yang bisa saja mempengaruhi tren kenaikan angka kasus HIV. Mungkin teman-teman semua juga tahu bahwa
sekarang itu prostitusi itu tidak hanya di lokalisasi, sekarang sudah masuk ke outlet. Bahkan saya yakin bahwa Bapak ini sudah mempunyai aplikasinya. Aplikasi itu bahkan saya pernah mencoba download aplikasi. Malah kadang saya juga penasaran seperti apa sih aplikasi yang banyak digaung-gaung teman-teman itu. Ternyata memang benar, kita searching teman itu yang muncul itu pengen kenalan. Nah, cewek-ceweknya cantik-cantik. Tak lihat itu cantik-cantik loh. Lah seperti ini. Lah kalau kita tanggapi pasti bablas. Nah, makanya kenapa ketika saya membuka aplikasi itu di rumah saya hapus dong. Nggak berani saya. Nanti ketahuan yang di rumah dulu aplikasi apaan ini. Tapi ketika seperti itu yang nawarin itu cantik di fotonya, ada tahu aslinya dong. Karena kejadian juga yang ramai kemarin di medsos itu ternyata fotonya tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi memang seperti itulah eranya sekarang. Bahkan kami pernah menjumpai seorang, kalau saya sih sudah tua, 80-an, kena sakit kelamin dong. Tak tanya, loh Mbak, jangan-jangan ini sih kuat kan ke lokalisasi. Enggak dong, sambil tertawa malu-malu, jangan kena dari mana? Ternyata itu lewat aplikasi online. Loh, sekarang ternyata tidak mudah-mudah saja yang tahu. Orang tua itu tahu semua bahwa aplikasi online itu ada yang menawarkan seperti itu. Sehingga ini merupakan tantangan kita bersama yang merupakan ujung tombak penanggulangan HIV ini. Jadi marilah kita sama-sama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya AIDS. Jangan sampai penambahan kasus HIV ini dari tahun ke tahun semakin naik. Teknologi boleh berkembang, tapi untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif, marilah kita jauhi bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya mohon berkenan Pak Dr. Agus Ali Fauzi untuk memberikan motivasi kepada kami semua sebagai ujung tombak penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Gresik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama seminar motivasi dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2022 yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Paliatif Medical ECD. Kepada beliau kami persilahkan. Kayak artis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Direktur Rumah Sakit Musina BMC Suami serta seluruh jajaran pimpinan, Dr. Irman, Dr. Odi, dan juga Ketua KPK, KPA, KPA, diwakili oleh Dr. Adi, serta seluruh teman-teman semuanya dan keluarga besar dari Pemuda Kabupaten Gresik yang hadir pada pagi hari ini karena kita memperingati Hari AIDS Sedunia. Semuanya yang sehat, semangat, dan tetap kompak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang kita tepuk tangan itu berarti hidupnya belum fokus, yang masih banyak masalah dan lain sebagainya. Nanti kita diskusi di sini supaya kita bisa lebih bersama. Pertama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, 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 kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa sharing, saling berbagi, saling memotivasi. Mudah-mudahan kita ke depannya
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, kerabat, keluarga dan juga umatnya, insyaallah termasuk kita. Baik saudara sekalian, di hari AIDS dunia ini kita apalagi masih di suasana pandemi, kita sepakat bahwa pandemi belum selesai. Pandemi belum selesai, namun sudah bisa terkendali. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lonjakan seperti yang dulu-dulu ya, di mana terjadi namanya pandemi panik ya, di mana rumah sakit, dokter semua terpapar ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama yang penting aman, happy, dan kita terus inovasi. Tepuk tangan sekali lagi. Bersyukur, tetap sehat, semangat, produktif di masa pandemi recovery. Ya, di pandemi recovery. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting kita sama-sama aman ya. Satu disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, dan kita banyak berdoa. Ya, berdoa. Dengan kebersamaan ini, mudah-mudahan masalah-masalah yang kita hadapi, insya Allah bisa diatasi bersama. Masalah besar itu diatasi bersama-sama terasa enteng. Ya, masalah kecil aja kita pikir sendiri itu stres. Ya, makanya jangan coba-coba kita merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling pinter. Itu orang itu bunuh diri. Ya, dia akan berat sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bermasalah itu biasanya orangnya satu egois, memaksakan kehendak. Ya, termasuk orang yang ngeyelan, ya, kaiso, itu cepat mati. Ya, yang cirinya ya, dia egois. Itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Yang kedua, orang itu biasanya kalau makan tidak pernah ngajak temennya, sendirian, delik-delik ya, tidak pernah ngelaktir ngoncone. Ini orang bermasalah. Yang ketiga biasanya dijak urunan untuk kebaikan, itu bulet ya. Ini orang pelit ya, orang itu rezekinya tidak ketes belas ya. Yang keempat, orang itu biasanya selalu mengeluh, yang diomongkan itu mesti negatif. Ayo maju ini ngadakan gini, kaiso, angel, repot, sulit. Itu orang itu mengeluh terus. Waduh. Maka orang itu akan menderita. Yang terakhir, orang itu biasanya selalu menyalahkan orang lain. Ya. Makanya mulai sekarang kita memandang sesuatu dari sisi positifnya. Ya, the power of mindset. Bahwa sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik kita kumpulkan, yang jelek-jelek kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ya. Next, pertama, masa pandemi itu yang berat adalah stres. Ya, paling nomor satu stres. Apa Pak Agus stres? Oh, stres saya tidak pernah work from home. Saya masuk terus. Ya, karena di bagian penyakit-penyakit yang terminal saya, penyakit yang masalahnya itu A sampai Z. Ya. Makanya sampai staf saya 50% terpapar, ya. Padahal sudah rangkap 4 itu maskernya dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah saya masih diberikan stres. Ya, makanya gunanya apa pandemi itu? Untuk introspeksi diri. Makanya orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Jangan alergi dengan kritik. Ya, nah bagaimana Pak Agus? Sekarang orang yang stres itu biasanya kalau dijak diskusi, dijak omong-omongan itu menengai. Itu ciri orang stres, kurang respon, menengai. Tapi ada juga beberapa yang tidak diajak omong tapi ngomong terus, itu tambah stres lagi. Ya, makanya kita yang penting tengah-tengah, proporsional, ya tengah-tengah aja. Ya, tidak usah berlebihan, tidak overthinking. Pada yang tidak kejadian dipikir, itu menurunkan sistem imun kita. Ya, tengah-tengah aja, kita tahu diri. Ya, profesional, proporsional, dan dengan passion, dengan hati. Makanya kenapa kok kita butuh optimis, kita butuh bangkit kembali? Karena berat kita. Selama pandemi itu 2 tahun kita di rumah, ya, 2 tahun di rumah. Itu tidak bisa keluar macam-macam dan lain sebagainya. Sekarang ini alhamdulillah kita bisa berinteraksi kembali, bisa saling sharing lagi, saling memotivasi. Ini hanya karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang kita syukuri dengan alhamdulillah. Karena kita biasanya ada masalah COVID mekanismenya 3 bulan.
kita 2 tahun lebih. Luar biasa. Jadi ini termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang masih disayang sama Allah. Ya. Terus sampai kapan Pak Agus kita pakai masker? Loh, itu jeweran dari Allah. Kenapa pakai masker? Kakek ngomong. Orang kita ini kakek ngomong, makanya ditutup, dikandani konyolnya gak bisa ngomong. Ya nek ngomongnya api itu enggak apa-apa. Ya. Kedua apa? Kok pakai masker? Mangan. Kamu jangan mangan, prihatin. Orang yang prihatin, emosinya terkendali, insya Allah makin sehat. Ya, makanya orang yang diikuti puasa, daya tahannya makin meningkat. Ya, sungguh tasihku berpuasa, niscaya akan sehat. Kenapa? Mengendalikan emosi. Penyakit yang paling berat itu orang tidak bisa emosi, diabetes dan lain sebagainya, itu emosional. Ya, makanya penyebab sakit itu selalu 4: pola pikir, pola makan, pola hidup, kakek pola. Sini kan kakek pola. Sukses sedikit, aneh, pikirannya pengen kawin, hancur ya. Itu makanya kita harus banyak bersyukur. Kalau enak bersyukur, kalau tidak enak introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terus, self. Mulai pandemi panik, pandemi fatigue, kelelahan. Sekarang pandemi adaptasi. Ini kita sudah ada vaksin, ya. Kemudian ini masuk pandemi recovery. Yang paling berat adalah mental, reinstall mental, ya, reinstall mental kita. Makanya mental itu pengaruhnya untuk fisik yang paling berat apa Pak Agus? Jantung. Makanya tidak usah heran pasca pandemi banyak yang mati mendadak. Kenapa? Jantungnya nggak bergerak. Selama 2 tahun di rumah itu jantungnya tidak seperti sebelum pandemi kita ngeluyur kemana-mana. Itu jantungnya bergerak. Kalau di rumah terus wis gak bergerak, diseneni bojone ae bolak-balik ya. Tambah prorokik mati ya. Banyak yang mati mendadak. Ya tuh, jantungnya namanya kardiomiopati. Tidak bergerak. Nah, jantung yang normal itu kan bagus, istiqomah seperti panjenengan semuanya. Deg 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 deg. Cara jantung yang stres itu ditempel ngetek langsung. Biasanya masih punya tanggungan cicilan. Ya. Itu biasanya begitu ya, punya tanggungan. Nah, tapi bagaimana Pak Agus di masa pandemi ini yang jantungnya kondisinya yang berbahaya, bradikardi, berdeg-deg, berdeg-deg, pelan-pelan. Banyak kadang-kadang manggil suaminya, manggil temannya, Mas, ya, kaget, langsung mati. Ya. Makanya kita harus yang tengah-tengah saja, ya, reinstall mental. Untuk apa ada pandemi ini? Ya, ini ya. Apa gunanya kita? Jelas untuk sabar, ya, latihan sabar kita ini ya. Nah, kalau ada stres, mesti kita miring, depresi, sedih, susah dan lain sebagainya. Ya, makanya kita kembali ke tengah lagi, emotional balancing lagi. Ingat bahwa kita ini diingatkan sama Allah, sama Tuhan. Berarti Allah ini masih cinta kepada kita. Biasanya kita ini moncong terus. Kalau sudah wis kerja sibuk lali keluarga dan lain sebagainya. Ya, kita ini seenaknya lupa 3 pilar tidak dijaga. Orang yang kalau hidupnya seimbang kan kepada Tuhannya dia baik, ya, dicintai. Nah, Tuhan cinta kalau kita saling mencintai sesama. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatmu, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, kedua, kita tidak ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Yang ketiga, kita ahli menolong, suka menolong orang lain. Makanya hati-hati kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang gini, ini orang malas, ya. Tapi kalau begini, ini rezekinya tertutup. Harusnya bagaimana Pak? Begini, ya. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya masih punya kesehatan, saya punya ide, saya punya semangat untuk kemajuan, untuk segalanya, untuk yang baik-baik. Ya, mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan. Saya dititipi ini, masih hidup ini, masih ada kesehatan. Ini luar biasa, tidak bisa dihitung ini, triliunan ini. Tapi banyak kadang-kadang yang dibuat kita menderita sendiri. Hatinya belum bersih, pikirannya negatif, ucapannya nggak enak, aktivitasnya yang tidak bermanfaat.
Hati kita bersihkan dulu dari penyakit hati itu. Aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Itu harus didetoks dulu. Makanya obatnya kata Rasulullah, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, karena ghafar, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada. Seperti ada pandemi atau virus yang lain. Sebenarnya penyakit virus itu self limiting. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melawan itu sendiri. Ya, self limiting. Tapi kita tidak menggunakan, yaitu tadi hatinya masih tidak senang dengan itu, iri, dengki, itu menurunkan imunnya, pikirannya negatif, ya. The power of mindset. Coba pandanglah seseorang dari sisi positifnya, pandanglah kejadian itu dari sisi positifnya, bahwa pandemi itu adalah apa hikmah positifnya? Satu, kita makin introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Kalau kita beda pendapat nggak masalah. Aku nggak cocok sama si A, nggak masalah. Si A itu dari kiri, kita dari kanan. Ayo makan bersama, ayo diskusi, cari solusinya. Begitu, fair, nggak ada beban. Tapi ada juga yang nggak cocok sama iku, yuk nggak cocok sama iku, yuk nggak cocok sama iku, yuk nggak cocok sama iku. Terus nggak cocok sama besopo. Masa orang yang kita hadapi jelek semuanya? Kan tidak mungkin, berarti masalahnya pada diri kita sendiri. Inna santum asantum li anfusikum wa asantum fa'ala. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan untuk dirimu sendiri. Kalau kita ada masalah, introspeksi diri, kita perbaiki. Allah menilai, oh kamu gini, kamu sekarang memperbaiki, kamu berdoa dan tak kasih kesehatan, tak kasih semangat, tak kasih kesuksesan. Ya, jadi 3 pilar itu kepada Tuhannya dia lebih dekat, bukan hanya dekat tapi dicintai. Kepada sesama dia bisa menerima siapa saja, ya, tidak ada benci. Makanya jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak sama siapapun, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Kenyataannya tidak begitu. Ada kegiatan bagus saya gini, kaiso, angel, repot, males, negatif, nggak seneng orang. Coba bilang, ayo ada kegiatan, yes, oke, semangat, fine, insya Allah, nah, mesti akan positif terus. Kalau positif terus, kita makin sehat, makin seneng dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Hidupnya barokah, selalu bertambah kebaikan. Robi anjil jalan barokah jadi selalu bertambah kebaikan. Itu kuncinya di sini. Ya. Jadi emotional balancing, kembali ke tengah, mendekat kepada Tuhannya. Yang kedua, emotional detox, kesempatan kita untuk mencuci hati kita. Ya. Yang ketiga adalah emotional wellness. Kita bersyukur bisa melewati seperti ini, bisa ketemu lagi bertatap muka seperti ini luar biasa. Nah, sampai kapan kita seperti ini kita nggak tahu. Itu pentingnya emotional booster. Bukan hanya vaksin yang di booster, tapi emosi kita, mental kita perlu disemangati lagi. Makanya rumah sakit ini manggil saya, syukur alhamdulillah. Tepuk tangan untuk rumah sakit Indonesia. Ya, ini berarti pas ya. Siapa yang merencanakan seperti ini? Saya jadwalnya juga penuh. Semua anak Allah. Allah maha skenario hidup kita. Kita diwajibkan untuk ikhtiar, berusaha, berdoa, tapi Allah akan memberikan. Dan Allah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada hamba yang terbaik. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek, tidak ada. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Makanya kita ayo terus beramal soleh sehingga kita badannya kuat, sehat, bermanfaat untuk orang banyak dan lain sebagainya. Syarat beramal soleh harus 4 nisi, niat yang benar, lillahi ta'ala. Kita ingin dipuji sama Allah, bukan sama manusia. Kalau manusia memuji belum tentu Allah memuji. Tapi kalau manusia Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Jadi enak, kita happy biasa. Kedua harus ada ilmu. Orang paling sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya juga dengan ilmu. Makanya kita harus mengupdate diri, harus belajar kita. Hidup ini belajar terus, ngaji. Kalau dalam Islam ngaji bukan hanya Al-Quran, kehidupan ini ngaji. Kalau aku ngomong sama si A, dia tersinggung, besok tidak saya ulangi lagi. Ngaji. Tapi banyak orang yang pancet, terus dikandani, dikasih borne, pancet aja. Ya, nah ini hati-hati.
Makanya kita jangan punya hati yang keras. Kalau ada orang yang memberi masukan selama itu bagus dari siapapun, kita terima, karena kita tidak tahu kekurangan kita sendiri. Jadi orang yang mengkritik kita, memberi masukan kepada kita, bahwa orang itu masih cinta kepada kita, mindset kita positif. Makanya perubahan mindset ini penting sekali. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, aku masih sehat, diberikan panjang umur sama Allah. Alhamdulillah. Yuk kita kerjasama, yuk memberikan sesuatu yang baik. Dengan sibuk kita berbuat baik, lama-lama daya tahan kita membaik terus dan lain sebagainya. Meskipun kita sakit kan, ikhtiarnya kita obat, berobat. Saya punya pasien kanker stadium 4 itu bertahan 22 tahun. Padahal kankernya sudah menyebar ke semua tubuhnya. Kenapa? Dia tidak bilang bijak kepada Allah, dia dekat, dia tidak pernah lupa kepada sesama, dia selalu tidak ada musuh, tidak ada dendam dan lain sebagainya. Dan dia enjoy, suka membantu orang. Sebisa mungkin membantu, tidak selalu dengan duit, dengan senyum, berkata yang baik, dengan ide, dengan semangat. Itu luar biasa, itu masuk sedekah. As-shadaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Ya, semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Jadi kita punya kekuatan, itu punya, tapi belum dimaksimalkan. Saatnya inilah kita waktunya memaksimalkan kekuatan titipan dari Tuhan, dari Allah ini untuk menolong sesama, untuk kita saling bergandeng tangan, meraih kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan insya Allah di dunia sampai di akhirat. Setuju ya? Setuju ya? Jadi ojo ada mengenal putus asa. Ya, ayo kita berkarya. IQ diberi kita ilmu, EQ kita bisa lebih sabar lagi, ya. Kemudian SQ kita tidak lupa dengan Tuhannya. Activity question kita mengadakan kegiatan yang bermanfaat. Tapi social intelligence, helpful itu yang tertinggi di hadapan Tuhan. Ya, hati-hati. Makanya panjenengan, ayo kita bersama-sama selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Six power of life, ya, option sebagai option, the power of optimism, insya Allah, ya, the power of personality, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih baik, the power of togetherness, kebersamaan, ini kebersamaan. Makanya acara-acara seperti ini bisa jangan setahun sekali, bisa tiap minggu atau tiap bulan, gitu, ya, insya Allah. Semoga KPA dan ODA ini sehat, makmur semuanya, itu saling menolong, nah gitu. I-nya adalah inovasi mutlak, nggak bisa ditawar. Individu, keluarga, institusi, bangsa dan negara nggak inovasi akan tertinggal. The power of opportunity, kesempatan. Ya, kita barangkali ada yang terpapar, sekarang sehat, alhamdulillah. Sampai detik ini kita masih, ini kesempatan. Ya, mari kita ke depan akan lebih baik lagi. N-nya sebagai niat. Mulai saat ini kita niat lebih sehat, lebih sukses, lebih bahagia, lebih berkah hidupnya, bermanfaat untuk orang lain dan lain sebagainya. Ya, life rescheduling kita tetap sabar, safety and healthy, ya, perilaku hidup bersih dan sehat ini selalu, ya, kemudian gotong royong, ayo bangkit lagi, ya. Maka kita kalau sehat, survive, maka jangan lupa ahli, aman, happy dan inovasi. Ya, ini ya. Keluhan yang paling berat apa? Kepala pusing, ya. Keluhan kepala itu biasanya bisa migrain. Itu orang-orang yang biasanya kedonyan, ya, pikirannya duwe ae, mangan ae, ya, migrain. Tapi kalau vertigo ini pernah terpapar COVID, ya. Kalau yang begini ini biasanya stres, darah tinggi, kolesterol, ya. Kalau begini, ya kalau batuk ini duwe entek, ya. Nah ini bagus, waduh ini berarti lali atau kebojo, ya, waduh ini lali atau kebojo, ya. Ini keluhan yang paling banyak di kepala. Nah, bebas stres, dekat sama Tuhannya. Jadi kalau ada orang gelisah, pasti jauh sama Tuhannya, pasti dia dilupakan sama Allah. Nauzubillah min dzalik, ya. Makanya mendengar lagi, istighfar, ya, ibadah lagi, hati senang, bisa membahagiakan orang lain, ya. Jangan perfeksionis, jangan egois, ya. Mau minta maaf, mau memaafkan. Ini stresnya hilang dan sense of humor. Orang yang tentang serius terus itu cepat mati, ya. Ya. Kalau yang gini ini bagaimana Pak Agus? Ini tanda-tanda depresi ini, harus ditolong ini. Kalau sudah pelipisnya dipegang dua ini depresi ini resiko bunuh diri ini.
ya. Makanya kalau ada orang temennya begini, apa masalahnya? Ayo kita bareng-bareng mencari solusi gitu. Nah, hikmah pandemi seperti ini, ya, latihan sabar. Mudah-mudahan kita makin kuat, ya, tahan banting dan solidaritas kita makin tinggi. Sekali lagi, safety and healthy ini penting didengungkan terus. Jangan lupa bersyukur, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ojo mengeluh. Jadi yang sudah diingatkan, innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan keluh kesah dan kikir, dirubah. Keluh kesah diganti bersyukur, kikir diganti kita saling menolong. Selesai masalah kita, ya. Ayo kita optimis, bangkit, sehat dan sukses serta bahagia, ya. Ini penting, optimis. Kita bersama-sama melalui pandemi ini dan bersama-sama untuk mengatasi masalah. Selama hidup pasti ada masalah. Kalau tidak pengen masalah ya mati, ya. Kita selesai masalah ini dihadapkan masalah lagi. Jangan takut dengan masalah. Selama kita bisa memperbaiki diri, kita jangan alergi dengan teman-teman yang lainnya dan lain sebagainya. Ya. Ini kata Gubernur, ya. Salam optimis, Jatim bangkit. Coba sekali teman-teman semuanya, coba salam optimis, Jatim bangkit. Ya. Kalau ditanya bagaimana mas kabarnya, alhamdulillah sehat, terus maju. Nah, gitu, ya. The power of optimis, punya harapan positif, ada semangat berusaha menambah keyakinan hati, ya, menjaga imunitas tubuh, ya, menginspirasi orang lain. Yuk bangkit, bersyukur dan bersabar, aman, nyaman, gotong royong, kuat, tahan banting, ya. Iman, saya kira bapak-bapak sudah beres semuanya, ya. Nah, imun ini yang penting. Bagaimana menjaga imun kita akan tetap baik? Yang pertama harus fit, jangan males olahraga, apalagi keluarga Oda dan lain sebagainya. Ini harus ojo males olahraga. Dengan kena sinar matahari pagi saja kita sudah bagus, ya. Apalagi hati kita juga bersih. Yang kedua adalah fresh, ojo mikir sing berat-berat, ya, mikir yang ringan, yaitu bersyukur dan berbagi. Makanya kalau ada orang kok melakukan alon-alon ini orang ini stres, semua dipikir, ya, keluarga dipikir, kabeh dipikir, otaknya cemen, ya, otaknya cemen, akhirnya dipikir, ya, overthinking. Makanya over itu tidak bagus, overthinking, terus overacting, terus apalagi ya, overtalking, overweight, wah apa tambah-tambah overweight itu, kegemukan, ya, itu tambah. Yang biasa aja, relax, ya. F yang ketiga adalah fun, harus seneng, bersyukur, happy, ya, itu daya tahan tubuhnya akan terjaga. Kemudian yang keempat harus food, makanan, makanannya tentu saja harus yang baik, yang halal dan thayyib, ya. Nah, di dalam pandemi, di dalam penyakit-penyakit virus, itu yang penting adalah mineral, bukan vitamin saja. Vitamin itu 1% dibutuhkan, tapi mineral itu 5%. Mineral, karena mineral itu terkait dengan natural killer cell, T lymphocyte cell, dan lain sebagainya. Makanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perbanyak makan sayur dan buah-buahan serta ikan paus. Itu sangat penting untuk mineral kita. Mineral kita itu yang mengatur metabolisme daripada sel. Gitu. Nah, kita ini makan buah-buahan biasanya nunggu selamatan. Selamatan ngoyoan gak karu-karuan. Ayo kita biasakan makan sayur dan buah-buahan. Karena mineral, apalagi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang ada gangguan di virus dan lain sebagainya, sekali tempo seminggu sekali minum air degan. Air degan itu infusnya Allah, banyak mengandung mineralnya, sehingga kita akan fit terus. Seminggu sekali, seminggu 2 kali boleh Pak Agus, lebih bagus. Apalagi ada gangguan dengan sistem imun sistem, degan hijau itu sangat bagus, dan itu banyak tersedia di masyarakat, itu banyak sekali, ya, itu sangat bagus itu, ya. Makanya kita harus menjaga imun ini supaya tetap terjaga dengan baik, dengan ikhtiar, di samping olahraga dan lain sebagainya. Tapi yang nomor satu adalah hati kita ini jangan sampai ada penyakit hati, itu nomor satu. Jadi makanan mendukung. Ada orang-orang diet ini, nggak perlu diet, seimbang saja makanan itu. Ya, justru hatimu bersihkan dari penyakit-penyakit iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Itu akan lebih sehat. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ayo kita semangat lagi untuk memberi. Tapi untuk keluarga Oda, nomor satu apa ikhtiarnya? Ojo telat minum obat. Supaya apa? Kondisi CD4 itu bisa paling rendah, tertekan serendah mungkin. Itu sebagai ikhtiar kita. Ya, kalau itu bisa baik ditambahi dengan fisik yang bagus, pikiran yang bagus, aktivitas yang bagus, ya insya Allah menilai terus, lo bagus semuanya. Makasih panjang umur, terus panjang umur berkah bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, F yang keempat, yang kelima apa? Fight, semangat. Nah, ada lagi yang menyebabkan imun ini terjaga, yaitu apa? Fasting, puasa. Jadi kalau panjenengan diikuti puasa Senin Kemis lebih bagus. Tapi untuk meningkatkan imun yang paling cepat adalah fulus, ya. Makanya kita harus cari fulus kerja, ya. Yang kedua, orang-orang tugasnya kita kalau dititipi rezeki ya menolong sesama yang membutuhkan. Makanya yang atasi masalah itu nggak sulit kok, enteng. Ada masalah stunting, bingung, nggak usah. Sing gemuk dikumpulno, dagingnya ditempel nang stunting, terus beres. Kemiskinan yo gampang, sing kaya-kaya itu kumpulno, urunan, selesai. Tapi kenyataannya banyak orang ego, dikandani ambil pangeran nggak cocok, maka Allah sing ngingatkan itu. Wis tak cangkemmu tak tutup dan lain sebagainya. Gitu loh. Makanya kita kalau ada rezeki, Pak Gus, aku tidak punya duit, tapi aku sehat, loh itu rezeki. Ayo tulungan koncomu. Kayak ono semangat, apa-apa lah, ngejak dolan, terus dikasih omongan sing enak, senyum aja. Ya, makanya orang yang senyum, orang yang memaafkan, itu mesti sehat deh. Karena apa? Bibirnya lebar. Ya Allah mas kabarnya, alhamdulillah. Bibirnya itu lebar. Nah, orang bermasalah mesti bibirnya kecil. Ya apa? Loh, dicabut nikmatnya. Jadi banyak persoalan dari keluh kesah kita. Lain sakartum azidan aku wala in kafartum bila sakit. Kamu bersyukur tak alhamdulillah. Tak tambahi. Makanya di situ disebutkan dikatakan qalilam mashkurun, amat sedikit orang yang bersyukur. Malah mengeluh. Loh sehat ini triliunan loh ini. Enggak percaya panjenengan. Lah orang ganti lutut aja 140 juta. Kalau 2, 150 juta 300. Orang nggak bisa mendengar harus pasang alat 200 juta. Orang nggak bisa melihat mata berapa juta. Jantungnya perlu ditambah ini berapa juta, triliunan ini. Mengapa kita buat sakit-sakit? Ayo kita bangkit, ayo kita sehat kembali. Jangan malas olahraga, jangan malas menolong orang lain. Dan kita optimis ke depan, insya Allah makin sehat dan makin sukses. Ojo lali tapi fulus ini penting ya. Gambar. Makanya kalau suami mau membahagiakan istri itu dua tok, kasih sayang dan kasih duit. Kan itu tok. Caranya bangkit, move on, emotional detox, ya. Kemudian lakukan perubahan. Ojo kerasan-kerasani lagi. Small mind, discuss people. Pikiran licik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa bicarakan saudara kita yang butuh dukungan, kaum Oda ini butuh support dari kita, ayo kita bergandeng tangan dan lain sebagainya. Tapi saya harapkan Kabupaten Gresik ini great mind, discuss idea, bagaimana kita maju bersama, bagaimana kita sehat bersama, bagaimana masalah-masalah ini bisa kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk Pak Direktur. Pak Direkturnya ini masih muda, tadi semangatnya sik fit, ngaku 60 tahun sama Dr. Vina sik semangat. Ya. Iya, orang naik masalah kan melakukannya alur. Nah sini warga Gresik yang melaku, kenceng. Ono bonus, tambah cepet mana. Fight, semangat, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Fight. Keluarga besar Oda Kabupaten Gresik, insya Allah makin sehat, makin semangat. Dan kita tetap kompak. Saudara jawab gini, fight. Gitu, coba. Keluarga besar Oda Kabupaten Gresik tambah sehat, tambah semangat, tambah kompak, fight. Ya Allah mas, fight. Minum obatmu ya Allah, alhamdulillah rutin. Aku ketok seger. Ayo kita bekerja sama untuk nolong orang, ngangkat masyarakat ini yang butuh pertolongan. Allah gede-gede dok,
Dari mana? Oh, teman-teman dari KPA Koda Kabupaten Gresik. Oh, pernah dimotivasi oleh Pak Agus. Sampun waktu hari ulang tahun sedunia waktu Desember. Oh, saya tambahin kesehatannya, saya tambahin rezekinya, saya tambahin kebahagiaan. Langsung masuk ke surga KB. Ya jadi ya Allah yang punya segalanya. Makanya gaya-gaya ya Allah. Cuman gaya-gaya taktik sampean. Mati ya. SDM-nya. Ya gitu. Bersyukur aman mengelola stres. Ada yang masih punya cicilan Tupperware di sini? Biasanya stres ya. Rice cooker Tupperware ini biasa. Happy bahagia. Ya. Ini. Terus kreatif inovatif lah. Ini yang penting. Sibukkan dengan kreatif, inovatif, produktif. Ya. Sehat fisik, jangan malas olahraga. Olahraga harus seneng, aja ikut-ikutan. Goes melok goes kabeh. Enggak tahu numpak sepeda goes. Tambah lumut kabeh, bundas kabeh ya. Seneng olahraga ya olahraga. Sing penting kena sinar matahari pagi, tulangnya akan padat ya, daya tahan tubuhnya meningkat dan lain sebagainya. Dari pelajaran pandemi ternyata orang Indonesia itu kurang paparan sinar matahari pagi. Itu cirinya. Jadi orang Indonesia ini memang males. Psikologis, jangan mikir yang berat, sosial, kultural, tidak egois tapi toleran, spiritual, dicintai ya, emotional detox, penting, eating well, tidak usah takut makan, yang penting syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Saya kan aliran dokter yang tidak boleh ini, tidak boleh. Duit dewe tidak boleh. Saya makan durian makan, tengkleng makan, sate makan, alhamdulillah. Asal pikiran saya positif. Ya Allah, tambahi durian ini untuk kesehatanku dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan durian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak makan. Keluar apa pogene itu, alhamdulillah. Kolesterolku diperiksa normal. Tapi orang yang hatinya kotor, egonya masih tinggi, kena diabetes, kolesterol, pasang ring dan lain sebagainya, makan durian tidak berani dek kayak aku gini. Untuk durian ini, ya Allah, pedih, diambung ini tok kayak mana, diambung, stres deh. Kenapa? Hatinya masih kotor, egonya masih tinggi, pikirannya negatif, ucapannya tidak pernah bersyukur, dan actionnya belum bermanfaat untuk orang banyak. Change, kita rubah semuanya, maka kita insya Allah akan bangkit dan sehat kembali. Ya, exercise, enjoy life. Apalagi ikut empatik sosial. Panjenengan ada orang yang kesusahan, kena bencana begini, ayo kita gotong royong bantu. Tambah luar biasa, ya. Dijak urunan, ayo urunan ini, ayo, aku cepetan, ini kita. Ada beberapa yang urunan, dijak urunan, mek dihitung, toh, didilapin doa, ya. Penyakit yang menghantui ini banyak sekali ya, stroke, diabetes mellitus dan lain sebagainya ya. Jadi penyebab sakit adalah pola pikir, pola makan, pola hidup, kakean pola. Ikuti aturan dan rukun seperti teman-teman di Gresik ini bagus sekali. Nah, hidup itu ada warning, ada alarm. Badanku kok sakit semua, istirahat supaya selnya recovery. Aku kok rezekiku kurang, tambahin sedekahmu, beres ya. Jadi ada warning. Nah kita ini kalau dikasih warning cepet toh berubah ya. Ini tanda-tanda kita. Misalkan aku malam kok tidak pernah kencing malam dulu, sekarang kok kecil 2-3 kali, ada stres diabetikum, stresnya diatasi, kita ke tengah lagi ya. Ini alarm, ada warning. Nah ini imunitas tadi ya. Jadi imun akan naik kalau kita taat, patuh aturan. Untuk ODA ini taat aturan, minum obat, ya imunnya terjaga. Dan imunnya terjaga, kita sehat, kita beraktivitas positif. Itu investasi itu. Apalagi mau memotivasi yang lainnya, yang mungkin sedih dan lain sebagainya, dimotivasi. Karena edukasi itu luar biasa. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan, kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Tepuk tangan dulu. Happy,
Orang bahagia itu harus bisa membahagiakan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya cirinya orang bahagia itu biasanya harus bisa nyanyi. Oh, ada yang pintar nyanyi, ada. Bahagiakan orangnya, harus bisa nyanyi, ya. Asal suaranya yang enak. Nek suaranya gak enak, tambah stres itu. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Coba yang kiri. Satu, dua, tiga. Durururu. Yang kanan jangan kalah. Durururu. Wow, 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 wow. Change. Panjangan pertemuan, habis tak motivasi, begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boe keluar, saudara langsung masuk. Durururu. Durururu. Boe langsung kaget. Bu, Mbak, panjenengan kok maling ini? Mbok, ekspresi, Bu. Change. Mbok boten saged, untune pun telas kabeh. Gak apa-apa, Mbak, dicoba ae, Mbak. Coba. Ya pun kula coba ae. Wis, Mbok, cukup. Untukmu kok mencolot kabeh. Apa? Berubah. Kita berubah lebih baik, lebih semangat, lebih bisa memotivasi orang lain. Allah memuji, lu hebat rek, tak kasih panjang umur, tak kasih kebahagiaan, tak kasih kesuksesan panjenengan. Apa yang disusahkan itu? Alhamdulillah ditambah, astagfirullah ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilaku. Alhamdulillah. Ya apa kabar? Alhamdulillah masih sehat. Saya mau untuk menolong. Gitu. Nek arep bentak mek koncone astagfirullah. Arep ngomong astagfirullah. Ya kadang-kadang salah tangkap, suaminya pulang marah-marah malah diparani. Ya astagfirullah. Astagfirullah. Wapuk blok. Ya. Ya, yang penting adalah beribadah. Doa yang khusyuk. Panjenengan beriman, bertakwa, doa, gak mungkin gak dikabulkan sama Allah. Allah sungkan untuk orang-orang yang ingat kepada. Kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Jangan ngeremehkan doa. Doa, kalau orang gak mau doa itu sombong, kata Rasul. Sombong orang. Saya waktu pandemi doa aku sambret, tak tambahi, kok HP tak tutup. Saya buka Al-Quran. Makanya saya sekarang backingnya harus Allah supaya saya tenang. Bisnislah dengan Allah. Bagaimana bisnis dengan Allah? Menolong. Ya menolong siapapun, berbuat yang baik-baik dan lain sebagainya. Dan lakukan ikhtiar bersama-sama. 3B itu yang kita harus buat. Mesti kita akan berhasil. The power of happiness. Ya ini ya, happiness. Ini hormon-hormon ini harus dikeluarkan. Yang keluar justru hormon kortisol karena benci, karena dendam, karena tidak enak dan lain sebagainya. Ya, ini hormon. Hanya bisa mengeluarkan endorfin ini kekuatannya. Ini 300 kali morfin. Serotonin ini panjang kreatif terus. Serotonin ini banyak dikandung pada duren. Makanya jangan anti duren. Duren itu mengandung serotonin, banyak kreatif, inovatif, lemak tak jenuh. Ya. Mindset kita ini harus dirubah, menandang sesuatu dari sisi positifnya. Jadi kolesterol itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Kan sudah pernah dites pasukan, jadi kasih sate terus, yang dikasih sini kasih tempe terus. Ternyata yang kolesterolnya naik, yang dikasih tempe. Karena ngamuk di sini, ya. Justru yang dikasih sate ini malah sehat karena memandang sate itu adalah energi, rezeki dari Allah yang harus disyukuri. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu the power of mindset harus dirubah. Ini hormon endorfin 3 kali 300 kekuatan morfin. Jadi tidak akan nyeri orang itu, seneng terus.
senyum, tertawa. Senyum pada waktu anak-anak 400 kali per hari. Setelah tua dewasa tinggal 15 kali. Kemana yang 385 itu hilang. Cepet tua, cepet degeneratif, akhirnya mati. Orang yang introvert ada masalah sering dipendem, disimpan, ada enggak di sini? Itu resikonya kalau enggak jantung ya kanker. Tapi kalau cerewet resikonya stroke. Ya, itu loh. Jadi kita harus tengah-tengah saja, ya. Olahraga, bersedekah. Nah ini kalau ada yang hati cemas, pikiran galau, badan nggak enak, ya. Istighfar, jangan baper. Dulu ya, sebelum pandemi, waduh terjadi perubahan yang luar biasa. Sebelum pandemi saya ngamati orang-orang kalau kerja itu ya, saya masuk di kantor, saya naruh sepeda motor di standar, terus tidak pergi, buka tas jili, terus ambil kocok, ambil bedak, terus ini. Itu setengah jam. Setelah itu ya tidak langsung masuk kerja, ambil HP, ambil HP terus ini. Selfie. Sebelum pandemi. Begitu setelah pandemi, kan mulutnya ditutup kabeh. Parkir sepeda motor itu gak alon, diuncalno, rotak. Terus manu melaku kosong pikiran. Kosong karena stres. Sampai aku ngomong, Bu. Belum. Kalau di sini kan enggak, lillahi ta'ala. Nginjil. Alhamdulillah bahwa semua itu titipan. Saya titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya kurang enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Tepuk tangan. Semangat harus tetap ya. Semangat 50% keberhasilan, kemauan 30%, action 20%. Kalau itu kita lakukan 100%, mimpi-mimpi kita harus terwujud. Oda pun harus punya mimpi. Minimal aku jadi orang yang baik, suruh menjadi orang yang soleh-solehah. Saya ingin jadi motivator seperti Pak Agus. Apa enggak bagus itu? Bagus. Banyak orang enggak punya mimpi. Mahasiswa saya, DM, S1, S2, kalau ngadap saya, mimpimu apa? Supaya Allah tahu. Aku enggak punya mimpi Pak Agus, aku gelinding aja. Hidup kok gelinding. Allah ben tahu, Tuhan biar tahu apa kamu sudah sering berdoa kepadaku. Mimpimu apa? Tak turuti gampang. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini helpful ya. Dan jangan lupa sinergi kolaborasi ya, dibantu oleh KPA ya Pak ya. Pak KPA itu ada. Ini bagus. Jadi kalau kita sehat itu apa? Melayani. Kita melayani. Dan melayaninya harus sepenuh hati. Makanya mentalnya harus mental babu. Servant itu kan babu, tapi mulia, melayani. Makanya di tempat saya kalau ada orang sakit, ibu sakit, ibu jangan repot, biar saya yang repot karena saya sehat. Mindsetnya harus berubah gitu. Babu kita ini, babunya masyarakat, mulia di hadapan Allah, bukan hina, bukan. Makanya saya layani semuanya. Ya, saya kasih susu. Masih kasih susu ini. Butuh biar kuat. Kalau sudah meninggal enggak mungkin minta. Masa ada orang meninggal di kuburan terus tolong. Masa kita nyari? Enggak mungkin lah, mesti lari. Nah ini jelas-jelas di hadapan kita. Ayo kita saling tolong menolong. Kasih susu, kasih gizi yang bagus. Ya. Kalau obat-obatnya enggak ada, kita urunan belikan obat. Kalau anak-anak enggak bisa sekolah, kita nyekolahkan anaknya. Coba bayangkan, mindsetnya sudah berubah. Bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada teman-teman, pada masyarakat, pada bangsa dan negara ini. Apalagi untuk teman-teman di Oda ini. Ayo kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Tepuk tangan dulu. Inisiatif, proaktif, kreatif ya. Ini seorang penderita dengan luar biasa ini, Pak Yohanes ini ya, seorang pendeta. Dia kena kondrosarkom. Divonis oleh ahli sel itu dia tidak sampai usianya Mei 2021. Kemarin September datang ke tempat saya, seger. Tak rayakan ulang tahunnya, tak belikan roti Holland. Pak, jangan takut mati. Mati itu pasti, cuman kapan di mana kita tidak tahu.
Banyak pasien saya, istrinya kena sakit kanker, suaminya di belakangnya. Yang meninggal suaminya. Suaminya bagian bawa status ini. Istrinya itu tenang aja. Ya. Ini enggak status. Ngenes bawa status terus, digetak pisan langsung kick nanti. Ibu tak takon, "Bapak mana, Bu?" "Bapak kerja, Pak Agus." Stres. Makanya kita harus semangat. Makanya kalau begini ojo susah. Temennya ikut susah. Kalau pada waktu malam nangis sama Allah. Nangisnya apa? Bersyukur kalau masih dikasih panjang umur. Kedua, apa keinginannya? Sampaikan. Tapi kalau posisi seperti ini, ojo kayak susah. Supaya yang lain ikut gembira, ikut bisa mensupport. Setuju ya? Tepuk tangan untuk Oda, Kabupaten Gresik. Nah, ngobrol seperti kita. Pasien ini tak kasih spiritual support. Jangan dikira, spiritual support itu penting. Pasien ini mah putus asa, tak kasih spiritual. Saya dekatkan dengan Tuhannya. Ya, ternyata ini kena kanker parotis, metastase paru dan liver. Sekarang sehat, kemarin foto lagi lebih sehat, semangat. Nah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi SDM yang sukses dan bahagia tidak cukup pinter, tapi dia sabar. Tidak cukup sabar, dia dekat sama Tuhannya. Tidak cukup itu, tapi dia berkarya lebih tinggi. Ya, tapi yang tertinggi adalah saling menolong, care. Makanya putri-putri Indonesia tidak cukup cantik, pinter, cerdas, tapi dia harus peduli, harus care. Makanya dia pengen motivasi dari saya. Ya, saking terharunya sampai ada yang nangis, ya, ini nangis, terharu. Ya, saya temukan dengan teman-teman kita, ya, supaya dia punya empati, ya, itu penting. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, pandai-pandailah kita ayo mengolah hati, pikir, ucapan, sikap dan tindakan kita. Jangan lupa kita tetap bahagia, berusaha dicintai Tuhannya, banyak menolong dan menerima dengan ikhlas semua pemberian Tuhan. Oke, kita harus sama-sama kuat ya, konsisten, usahakan tetap sehat, semangat, iman terjaga, terus beraktivitas positif, produktif dengan panduan era pandemi. Teman-teman di Oda, ayo tetap sabar, tabah, dan insya Allah kita tahan banting. Ya, ini ketahanan mental kita. Setuju ya? Pulang dari sini mental kita meningkat lagi ya. Oke, balancing ya, ke tengah, dekat sama Tuhannya, dengan sama Allah. Sholat malam tahajud, sebelum sholat tahajud taubat dulu. Kedua sholat tahajud, panjang umur yang barokah. Kemudian hajat, keinginannya apa, baru ditutup dengan witir. Ya. Kemudian emotional detox, hati kita harus makin bersih. Makanya merubah karakter orang tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Penyakit hati itu datangnya pelan-pelan, maka membersihkannya harus pelan-pelan. Perlu motivasi, perlu lingkungan yang baik dan lain sebagainya. Emotional wellness, ayo kita bahagia, bersyukur lagi bisa melalui yang sehat aja kena pandemi ini beratnya setengah mati kok, apalagi yang modal. Syukur alhamdulillah kita sama-sama bisa bertemu kembali. Penting ya. Emotional booster kita tambah terus. Mudah-mudahan dengan motivasi ini kita makin punya emotional intelligence, makin sabar, makin wise, banyak mendengarkan masukan-masukan, ya, saran-saran. Jangan sampai terjadi emotional dumping. Ini yang banyak dilakukan. Kekesalan kita, kebencian kita, unek-unek, keluh kesah kita dimunculkan di medsos, maka akan menghantam kita sendiri. Hati-hati. Untuk kreatif inovatif tetap ya, orang yang sukses 3T ini ya, tekun, tabah, tawakal, pasti jadi apapun ya. Mudah-mudahan kita dengan kondisi seperti ini tidak mudah, kedepannya tidak mudah lagi, tapi mudah-mudahan kita makin produktif ya, menghasilkan sesuatu yang positif, bermanfaat, bekerja dengan baik ya, dan target apapun hidup kita bisa tercapai. Saya waktu pandemi itu 2 tahun saya seperti coro, seperti kecoa, karena saya masuk terus, virusnya tinggi. Jadi begitu sampai rumah saya tidak boleh masuk, saya di depan rumah, istri sama anak-anak sudah siap semprotan, terus saya disuruh muter-muter, disemprot, ini persis seperti coro. Ini terus kabeh tas-tas semua, terus saya dilucuti, bajunya masukkan tas, terus langsung dicuci, saya tidak boleh ketemu dulu, saya harus keramas dulu, baru ketemu keluarga. 2 tahun saya lakukan dengan ikhlas.
demi kesehatan saya, demi menjaga kesehatan keluarga saya. Kayak seminggu tidak masalah, 2 tahun lebih saya terima, namanya qanaah, saya terima. Ya, terus saya berkebun di rumah. Saya kan bukan hanya dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Saya kalau ada tanah kosong, itu hati saya mesti bergerak. Saya tanam-tanam, ya, timun, terong, semua, pokoknya lahan kosong saya tanami semuanya. Ini timunnya, ya, saya bagi kepada tetangga-tetangga. Bukan untuk saya, bukan saya jual, enggak, untuk teman-teman. Dari dulu saya kalau punya buah-buahan mesti tak tulisi. Oh ini Pak Didi, Pak Budi, tak telepon nanti deh. Bukan untuk saya, ya. Makanya timunnya banyak tak bawa ke kantor, ya. Tetangga-tetangga, tonggo-tonggo kirim mono timun, saya ngamuan lu kirim mono timun, ya, supaya tensinya nggak naik. Kan timun itu untuk tensinya supaya nggak naik. Ini waktu pulang kantor, Pak Gus, pepayanya berbuah, alhamdulillah, saya bagi-bagi juga, ya. Ini namanya Baria 19, barokah ridho Allah. 19 ini COVID-19, ya. Ini kelengkengnya, ya. Kelengkeng saya luar biasa. Ini kalau pulang mesti aja. Sekarang punya 11 kelengkeng. Sekarang ini kemarin saya bawa nandur bawor, durian bawor, musangking sama duri hitam. Terus apokat Miki, apokat yang dari Swiss dan lain sebagainya. Kemarin datangkan apokat dari Vietnam, ya. Ini. Saya ajak omong semua. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Saya mesti ngomong, Lengkeng nanti sore ketemu aku ya, siram-siram lagi. Teman-teman yang jalan-jalan, aku suka ngomong bik sopo, ini kelengkeng. Beda, ini kelengkeng saya enggak tinggi, di bawah ini, di bawah, enggak ada penean barang. Dan ini sekarang berbunga lagi. Kenapa? Tajak omong, diorangkan. Ini terapi senyum tertawa, ya, emotional damage. Hati-hati bahaya hoax, ya. Makanya SDM tidak hanya pandai tapi dia harus cerdas. Berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi, selalu ingin lebih baik dan maju, bertindak yang manfaat, tidak mudah diprovokasi. Saya tidak terpengaruh dengan HP itu, tidak pernah, tak taruh. Orang ngebel saya, enggak apa-apa. Saya buka Al-Quran. Imun saya tambah. Saya seberapa saya ingat sama surat-surat cintanya Allah. Saya banyak doa-doa, buku-buku tak keluar. Saya kembalikan kepada diri saya. Kenapa? Saya bersyukur bisa seperti ini. Saya anak yang gak duwe, bapak saya tentara aja, ya, bisa jadi dokter, bisa sekolah di luar negeri, bisa seperti ini. Alhamdulillah. Makanku intip, makanku itu intip, minumnya tajin, ternyata enggak kenal, ya. Alhamdulillah. Ya, sekolah saya tidak begitu pinter, biasa-biasa saja, tapi saya selalu ketua organisasi, OSIS, saya mahasiswa, ya. Sekolah saya nilainya hanya 9, 10, 9, 10, 9. Tidak pernah sampai 13, 15, tidak pernah. Terakhir, orang susah, orang yang tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh. Orang rugi, orang yang hidupnya memikirkan duniawi semata. Semoga kita menjadi orang yang bahagia, orang hidupnya bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Ayo kita sama-sama, keluarga besar Oda dan teman-teman kita semuanya, ayo kita meraih sukses kembali, orang yang peka terhadap perubahan dan mau meraih peluang. Tepuk tangan untuk kita. Ini ada pesan jaya, dengan iman hidup jadi terarah. Jadi kalau orang hidupnya masih galau, mesti imannya kacau balau. Dengan teknologi hidup jadi mudah, kita kontak sama temennya lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan sedekah hidup jadi berkah. Tapi dengan takwa hidup jadi mulia. Ya. Drive your fighting spirit, drive your innovation capability, drive your the best attitude. Yuk kita action positif dan jangan lupa selalu berdoa. Ya. Ini saya waktu sama Bu Sri Mulyani, besok sama SDM Polri, ya, sama grupnya Sambu, ya, karena tukaran naik Pak Obati, ya, sikap popos itu kan jeweran aja, ya. Nah ini sama Pak Muldoko, ini sama jajaran petinggi Angkatan Darat, ya. Ini waktu di Kalimantan Utara saya naik pesawat khusus ini, ya. Jadi habis motivasi Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, saya menuju ke Kalimantan Utara. Ini kalau motivasi di Jawa Timur disiapkan helikopter ini, ya. Nah ini tadi ke Gresik ini disiapkan Camry-nya Bu Win, ya. Tepuk tangan untuk.
Saya pernah naik mobil apa saja pernah, sing api-api, limusin pernah, ya. Tapi bukan punyaan saya, yang jemput saya. Alhamdulillah ya, dari punya mobil biasa tapi pernah naik sing enak-enak ya. Karena saya biasanya dulu pakai BMW pada waktu saya susah sekolah dulu, pakai BMW ya, Bemo Land V ya, Bemo Land V. Saya mesti BMW itu Bemo Land V. Jadi kalau saya sekolah itu mesti sebelahnya Pak sopir itu mesti saya tidur ya, habis subuh gitu sekolah tidur bawa buku gini ya. Kadang-kadang ketiduran ya, dibablas no sampai kapas kerampung. Padahal saya turun Karangjangan, wis nakalan ngomong gitu ya. Nah ini sekarang naik helikopter. Diangkat enak nomor helikopter. Enakan Superjet kemarin saya waktu di Banjarmasin. Helikopter itu di starter gak muni-muni, gruduk terus, gruduk. Yo gak munggah-munggah yo opo iki? Sido tangga ngomong. Terus, Pak, pilot sido tangga iki. Jadi Pak Agus akhirnya munggah gede-gede. Di atas itu goyang, kena angin. Pas di waktu di atasnya jombang, seliut. Loh, Pak, apa Pak? Anginnya ngebes Pak Agus. Loh, anginnya ngebes Pak. Seliut. Ya, ini medeni ya. Jadi, ini pengalaman saya. Saya ditumpak kok mau, numpak ngisor aja enak aku ya. Nah, ini waktu motivasi pabrik emas Newmont ya di Sumbawa ya, pakai pesawat ini. Ini amfibi, bisa darat, bisa laut. Jadi dari laut masuk ke darat ya, ini pakai ada rodanya ini 4 hari di sana, satu pulau itu berisi emas semuanya. Ternyata Indonesia tambangnya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita berdoa ke depan Indonesia ini makin kaya, makin makmur dan makin sejahtera, amin ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin kita bisa diskusi, tapi saya sekali lagi appreciated untuk teman-teman. Nomor 1 pesan saya bersyukur kita bisa hadir di tempat ini sampai sekarang ini masih sehat, ini luar biasa. Saatnya kita membersihkan hati, merubah mindset, kita bergandeng tangan untuk meraih suksesan kembali. Ayo optimis, bangkit, dan mudah-mudahan kita bisa berkarya lebih banyak lagi dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.